Serangan umum 1 Maret 1949 terjadi di Yogyakarta sebagai respon TNI setelah ibu kota Yogyakarta diduduki Belanda lewat Operasi Agresi Militer Belanda II. Mengutip yang dilansir Kompas.com, keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 mampu membuka pandangan dunia internasional bahwa eksistensi Indonesia masih kuat. Selain itu, Indonesia juga diuntungkan dengan kecaman dunia internasional terhadap peristiwa agresi militer Belanda II. Siapa inisiator serangan umum 1 Maret 1949? Selama periode Orde Baru, serangan umum 1 Maret 1949 menjadi salah satu peristiwa sejarah yang menempatkan Soeharto sebagai sosok sentral. Dalam autobiografinya, Soeharto menyebutkan bahwa ia menggagas serangan ini setelah mendengar siaran radio perihal pernyataan Belanda bahwa TNI sudah tidak eksis. Beberapa pihak menunjukkan keraguan atas legitimasi peran Soeharto tersebut. Dikutip dari Kompas.id, Huta Galung dalam buku Serangan Umum 1 Maret 1949 memaparkan keraguannya. Sebab posisi Soeharto yang berpangkat Letkol kala itu adalah Komando Wilayah Pertahanan W. Kreise 3. Wilayah pertahanan tersebut berada di bawah pimpinan Bambang Sugeng sebagai Komandan Divisi 3 yang mengatasi Brigade pimpinan Soeharto. Hipotesisnya, Soeharto bukanlah inisiator serangan umum, melainkan menjadi bagian dari serangan ini dengan komando dari atasannya, Kolonel Bambang Sugeng. Sementara itu, klaim Belanda di dunia internasional melalui siaran radio bahwa TNI sudah tidak eksis tak hanya didengar oleh Soeharto, melainkan juga Sultan Hamengkubuwono IX dan Jenderal Sudirman, serta beberapa tokoh lain. Oleh karena itu, klaim Soeharto kemudian diragukan. Versi lain menyatakan bahwa sosok sentral yang memprakarsai serangan umum 1 Maret 1949 adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Atma Kusuma dalam artikel Dua Versi Serangan Umum yang terbit di Kompas 1 Maret 1999 menyebutkan bahwa Sultan merasa prihatin dengan semangat juang rakyat yang menurun. Untuk itu, ia merasa perlu menciptakan kejutan untuk melecut semangat juang. Setelah mendengar siaran radio tentang perundingan PBB tentang Indonesia Belanda, Hamengkubuwono IX berpikir itulah momentum yang tepat untuk mengembalikan semangat juang dan menunjukkan eksistensi RI di mata dunia. Sultan Hamengkubuwono IX kemudian mengirimkan utusan untuk menyampaikan siasatnya kepada Jenderal Sudirman. Setelah itu barulah Sultan bertemu dengan komandan gerilya di daerahnya, Letkol Soeharto, pada pertengahan Februari 1949. Pembicaraan tersebut berisi seputar perencanaan serangan dalam 2 minggu ke depan. Selain soal inisiator serangan umum 1 Maret 1949, fragmen lain yang jarang disebut ialah mengenai Soeharto yang disebut asik makan soto saat anak buahnya bertempur melawan Belanda. Cerita ini diungkapkan anak buah Soeharto, Kolonel Abdul Latif, yang saat itu masih berpangkat kapten. Dikutip dari Hasta Mitra, Latif menyebut pada penyerangan 6 jam di Yogyakarta, pasukannya mendapat kepercayaan untuk menduduki daerah sepanjang Malioboro
mulai dari Stasiun Tugu sampai Pasar Besar Yogyakarta, Beringharjo. Sementara itu, Soeharto menempati markas komando di daerah Kuncen atau Desa Sudagaran yang hanya terletak 500 meter dari batas kota Yogyakarta, daerah Demakijo. Saat pertempuran itu, Latif mengaku lolos dari kepungan tentara Belanda yang sedang melakukan counter offensive. Dia mundur kembali keluar kota dengan meninggalkan korban 12 luka-luka, 2 gugur, dan 50 orang pemuda-pemuda gerilya kota. Di bawah pimpinannya mati terbunuh oleh tentara Belanda. Pemuda-pemuda tersebut yang sekarang dimakamkan atau dengan nama Makam Tak Bernama di daerah Balkon di depan Stasiun Tugu, Yogyakarta. Kira-kira pada jam 12 siang hari, bertemulah saya dengan Komandan Weerkreise, Letkol Soeharto di markas. Rumah yang saya tempati sebagai markas gerilya. Waktu itu beliau sedang menikmati makan soto babat bersama pengawal dan ajudannya, tulis Latif. Setelah melapor, Latif mengaku diperintahkan menggempur pasukan Belanda yang sedang berada di pekuburan Kuncen, Yogyakarta, yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari markas gerilya tersebut. Penjelasan sejarawan terkait kesaksian Latif, dosen sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, Kuncoro Hadi, mengatakan, cerita Abdul Latif bisa saja benar, bisa juga salah. Menurut Kuncoro, Latif merupakan anak buah Soeharto yang pasca kejadian tahun 1965 ia disingkirkan, dipenjara, dan mengalami ketidakadilan di bawah rezim Orde Baru. Kesaksian Latif kemudian diceritakan ulang oleh Subandrio, Waperdam era demokrasi terpimpin Soekarno yang juga disingkirkan dan dipenjara masa Orde Baru. Kuncoro menyebut bahwa kesaksian yang diceritakan Latif bisa sangat subjektif jika tidak ada kesaksian pembanding yang kuat. Jadi sesungguhnya lemah dan harus hati-hati dilihat sebagai fakta sejarah, kata Latif ketika dikonfirmasi Kompas.com. Namun jika kisah tentang soto babat itu benar, Kuncoro berpendapat bahwa narasi tersebut tidak akan mendegradasi sepenuhnya peran dari Soeharto dari peristiwa 1 Maret 1949. Bagaimanapun Soeharto tetap punya peran dalam serangan umum 1 Maret, ujarnya. Perang Soeharto dalam serangan umum 1 Maret 1949 merupakan Komandan Weerkreise III sewaktu peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Sewaktu serangan atas ibu kota Yogyakarta diputuskan, maka pasukan yang paling dekatlah yang diperintah untuk bergerak. Markas Weerkreise III terdapat di Bantul, sedangkan rumah Soeharto berada di Kemusuk, barat kota Yogyakarta. Wilayah tersebut masih masuk wilayah Bantul. Jadi posisi Soeharto tidak terlalu jauh dari kota Yogyakarta dan dari desanya, ungkapnya. Otomatis pasukan Soeharto lah yang diminta untuk menyerang kota Yogyakarta, terutama di sepanjang Malioboro karena itu pusat kota. Soeharto memimpin Weerkreise III menyerbu kota, terlepas seberapa jauh peran signifikan yang dilakukan Soeharto. Sewaktu melakukan operasi serangan umum 1 Maret 1949, selain pasukan dari Soeharto, terdapat unit-unit pasukan lain yang mendukung operasi tersebut. Jadi serangan umum 1 Maret 1949 itu kolektif. Memang Soeharto yang ditugasi menyebut kota.
tapi dia disupport unit-unit lainnya yang saling mendukung, jelasnya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.